Ketika kalian mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak, kalian biasanya diberikan bentuk-bentuk seperti ini. Lalu untuk mencari nilai dari X-nya, bentuk-bentuk tersebut bisa diartikan jadi seperti ini. Masih ingat kan bentuk-bentuknya? Kalau lupa, coba diperhatikan dulu ya. Oke, selanjutnya kita bisa memperoleh himpunan penyelesaian dari bentuk-bentuk tersebut, yaitu seperti ini. Ya, kalau kalian perhatikan himpunan penyelesaiannya, itu seperti menambahkan beberapa notasi dari arti-artinya ya. Selanjutnya notasi-notasi yang ini, itu dibacanya sebuah himpunan X di mana kemudian notasi-notasi yang ini dibacanya X anggota dari himpunan bilangan real. Lalu untuk yang ini dibacanya X diantara negatif A sampai A. Cuma untuk yang ini, nilai dari min A dan A-nya itu nggak termasuk, karena dia nggak pakai sama dengan. Kalau yang ini, nilai dari min A dan A-nya itu termasuk ya, karena dia pakai sama dengan. Selanjutnya untuk yang ini, dibacanya X kurang dari negatif A atau X lebih besar dari A. Cuman untuk yang ini, nilai dari min A dan A-nya itu nggak termasuk ya, karena nggak pakai sama dengan. Lalu untuk yang ini, nilai dari min A dan A-nya itu termasuk karena dia pakai sama dengan. Oke, sampai di sini coba dipahami dulu ya. Bagaimana? Lanjut ya. Sekarang kalau kalian diberikan langsung bentuk-bentuk seperti ini, apa yang kalian lakukan? Menghafalnya? Ya otomatis kalian akan menghafalnya karena kalian nggak tahu dari mana datangnya. Nah, Istana Matematika dengan minimalis rumus dan utamakan konsep akan membantu kalian untuk menemukan dari mana datangnya. Ya sebenarnya rumus matematika itu bisa kita buktikan dari mana datangnya. Karena rumus itu nggak turun dari langit. Yang turun dari langit itu adalah bidadari. Oke, kita serius lagi. Sebelum saya jelaskan dari mana datangnya, kita anggap kalian sudah mengetahui dari mana datangnya. Karena saya mau memberikan beberapa contoh sederhana. Contoh pertamanya yang ini bisa kita artikan jadi seperti ini. Lalu himpunan penyelesaiannya itu seperti ini. Gampang kan? Ya kalau hafal rumusnya sih gampang ya. Lalu contoh keduanya itu seperti ini. Bisa kita artikan jadi seperti ini. Lalu himpunan penyelesaiannya itu seperti ini. Contoh selanjutnya seperti ini. Bisa kita artikan jadi seperti ini. Sebentar, ini bukan X ya, tapi X-2. Apakah himpunan penyelesaiannya seperti ini? Bukan ya. Ya inilah dampak buruknya dari menghafal, karena kalian tinggal masuk-masukin aja. Jadi yang bener tuh emang kalian harus tahu dari mana datangnya ya. Lalu penyelesaian contoh yang ini bagaimana? Sebelum kalian belajar pertidaksamaan nilai mutlak, kalian tuh udah diajarkan konsep dasar dari pertidaksamaan itu sendiri. Masih ingat nggak? Ya salah satunya itu nanti menyelesaikan bentuk yang ini ya. Caranya itu dengan kita pisah bagian yang ini itu jadi seperti ini, atau bagian yang ini itu jadi seperti ini. Lalu kita selesaikan masing-masing bagiannya jadi seperti ini dan seperti ini. Selanjutnya kedua bentuk pertidaksamaannya itu kita bisa gabung jadi seperti ini. Sehingga kita bisa peroleh himpunan penyelesaiannya itu seperti ini. Oke, coba dipahami lagi ya, terutama pada penyelesaian konsep dasar dari pertidaksamaan yang ini ya. Karena itu alasan kenapa saya menunda penjelasan dari mana datangnya rumus-rumus pada bentuk-bentuk ini. Oke, bagaimana? Lanjut ya. Sekarang kita ke contoh selanjutnya, yaitu yang ini. Itu bisa kita artikan jadi seperti ini. Untuk bagian yang ini jangan lupa kita kasih tanda kurung ya. Karena yang mau kita kurangkan itu adalah 5 min X. Karena kalau kita nggak kasih tanda kurung, yang kita kurangkan itu hanyalah 5-nya saja. Jadi hati-hati ya. Lalu apakah himpunan penyelesaiannya itu seperti ini? Bukan ya, kita harus mencari nilai dari X-nya dulu pada bagian yang ini dan pada bagian yang ini. Ya pada bagian yang ini bisa kita peroleh itu seperti ini. Lalu pada bagian yang ini bisa kita peroleh itu seperti ini. Maka himpunan penyelesaiannya itu seperti ini. Oke, untuk contoh yang terakhir ini agak sedikit merepotkan ya, tapi semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu yang ini.
Ini bisa kita artikan jadi apa ya? Karena yang jadi A-nya itu nggak mesti yang ini, tapi yang ini juga bisa. Kalau sudut pandang kita itu dari kanan ke kiri, seperti arah panahnya ya. Lalu cara menyelesaikannya bagaimana? Tenang, saya mau memberikan contoh terakhir, yaitu yang ini. Ya, contoh ini lebih kompleks lagi nih, karena angka 3-nya itu di luar nilai mutlak ya. Terus kita juga nggak bisa mengartikannya, karena yang jadi nilai A-nya itu bukan hanya yang ini ya, tapi yang ini juga bisa. Ya, seperti arah tanda panah ini ya, dari kanan ke kiri kita ngelihatnya. Oke, sampai di sini masih banyak lagi nih contoh-contoh yang lebih kompleks lagi. Belum lagi nanti dikombinasikan dengan bentuk akar, menjadi persamaan kuadrat, atau dalam bentuk pecahan, dan lain-lain. Terus kalau ketemu soal seperti itu bagaimana cara menyelesaikannya? Ya dengan kalian tahu dari mana datangnya arti-arti yang ini, kalian bisa dengan mudah mengerjakannya. Saya coba menjelaskannya dari contoh saja ya, biar lebih mudah dipahami. Tapi sebelumnya yang ini kita geser dulu. Oke, sekarang kita udah punya ruang kosong nih buat ngerjain contoh nomor 1 dan contoh nomor 2. Kita coba mengerjakan dua-duanya ya, menggunakan konsep yang sama, yaitu kita kuadratkan kedua ruasnya. Untuk contoh yang pertama, kita kuadratkan jadi seperti ini. Lalu untuk contoh yang kedua, kita kuadratkan jadi seperti ini. Lalu kita satukan jadi seperti ini dan seperti ini. Kemudian kita faktorkan jadi seperti ini dan seperti ini, menggunakan sifat yang ini. Masih ingat nggak sifatnya? Kalau lupa, coba diingat lagi ya. Oke, selanjutnya kita cari pembuat nol dari masing-masing bentuknya ya. Untuk contoh yang pertama, kita punya ini atau ini. Lalu kalau kita hitung, kita akan memperoleh ini atau ini. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, kita akan punya ini atau ini. Lalu kalau kita hitung, kita akan memperoleh ini atau ini. Oke, selanjutnya kita bikin garis bilangannya. Untuk contoh yang pertama, garis bilangannya itu seperti ini. Lalu nilai dari masing-masing daerahnya itu seperti ini. Kemudian karena yang ditanyanya itu kurang dari ya, berarti dia yang negatif, maka daerah penyelesaiannya itu yang ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu bisa kita tulis jadi seperti ini. Oke, kalau ada yang masih bingung menentukan nilai dari daerah-daerahnya, kalian bisa tonton video sebelumnya, linknya ada di deskripsi video ini ya. Tapi nontonnya nanti aja setelah video ini selesai, oke? Sekarang kita ke contoh yang kedua, garis bilangannya itu seperti ini. Sampai di sini coba perhatikan bulatan-bulatannya deh. Itu beda ya sama bulatan di contoh yang pertama. Karena di contoh yang kedua ini dia menggunakan sama dengan. Ini artinya nanti min 5 dan 5-nya itu termasuk. Kalau di contoh yang pertama itu min 3 dan 3 dia nggak termasuk. Itu bedanya ya. Lalu nilai dari masing-masing daerahnya itu seperti ini. Kemudian karena yang dimintanya itu dia lebih besar dari ya, ini artinya dia positif. Maka nanti daerah penyelesaiannya itu yang ini atau yang ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu bisa kita tulis jadi seperti ini. Oke, sampai di sini coba diperhatikan langkah-langkahnya ya. Intinya nanti soal-soalnya itu dikuadratkan, lalu kita selesaikan dengan cara pertidaksamaan seperti biasanya. Jadi nggak perlu menggunakan rumus-rumus ini ya. Oke, sudah mau 10 menit nih. Kayaknya contoh-contoh yang lain itu buat PR kalian saja ya. Yaitu ketiga contoh yang ini ya. Nanti bisa kita diskusikan di kolom komentar. Oke, jangan lupa di like ya dan di share ke teman-temannya. Sampai bertemu di video selanjutnya.